Ya, Presiden Prabowo Subianto kembali membawa kabar yang cukup menarik perhatian kita semua, yaitu ingin memberikan amnesti ataupun juga pengampunan terhadap sejumlah narapidana yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dan bagaimana mekanisme pemberian amnesti ini? Kita akan membahasnya malam hari ini, tentunya bersama dengan Ketua Komisi Hukum DPR RI, ada Bang Habibur Rahman. Bang Habib, apa kabar? Sehat, Bang? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Dan juga bersama kita ada Bang Mustafa Nara, pegiat media sosial. Bang Nara, sehat, Bang? Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Ibu Christine Susanti. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ya, Bang Habib, bagaimana kemudian menyambut rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan pengampunan atau amnesti kepada sejumlah narapidana? Jumlahnya cukup banyak, Bang, 44.000. Ya, ada dua hal ya. Tentu soal over capacity menjadi perhatian. Ya, saya di 5 tahun di DPR, ini periode kedua, setiap kami kunjungan kerja ke berbagai provinsi itu selalu menjadi masalah. Over capacity minimal 4 kali lipat dari semestinya dari penjara kita, dari lembaga pemasyarakatan kita penghuninya. Nah, selain persoalan over capacity, ada hal yang juga substantif, yaitu politik hukum kita. Politik hukum bangsa ini terkait perkara-perkara yang sifatnya disebut misalnya ujaran kebencian. Seperti apa? Kalau dalam KUHP yang baru ya, kita bikin pengaturan yang cukup progresif. Di mana ya orang baru bisa dipidana kalau benar-benar menimbulkan kericuhan yang fisik. Ya. Jadi karena ucapannya timbul kerusuhan, bakar-membakar dan lain sebagainya. Begitu juga tindak pidana penghinaan, terus kita moderasi sehingga tidak gampang orang untuk menjadi narapidana hanya gara-gara ucapannya, hanya gara-gara perbedaan pandangan politiknya. Ini signifikan sekali sebetulnya kalau KUHP baru sudah berlaku. Nah, kalau Presiden mengeluarkan kebijakan seperti ini tentu bagus karena senafas dengan kebijakan kita selama ini, politik hukum yang kita sepakati, baik DPR maupun pemerintah sudah kita sepakati seperti itu. Dan ini teknisnya benar-benar langsung menukik tajam pada eksekusi, yaitu amnesti. Amnesti itu kan di pasal 12 ayat 2 diatur bahwa Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dengan memperhatikan persetujuan DPR. Saya pikir nggak akan ada isu di DPR ya. Teman-teman sudah sejak pengesahan KUHP kemarin ya punya komitmen yang kurang lebih sama ya. Kita reflektif bahwa keadilan kita ini pengadilan kita ini bukan semata-mata ingin mengantarkan orang ke penjara, bukan seperti itu. Membuat tertib sosial, tertib hukum bukan seperti itu. Tapi konsepnya lebih restoratif. Ya. Tadinya keadilan restoratif ini artinya kita mendorong ya komunikasi antara orang yang dituduh melakukan dengan orang yang merasa menjadi korban. Sehingga damage-nya bisa diformulasikan, bisa diselesaikan di dalam dialog tersebut. Bang Habibur Rahman, tapi kan amnesti ini diberikan kepada sejumlah narapidana dalam kasus tertentu. Lebih detail lagi kalau kita bicara soal ujaran kebencian, di situ ditulis ini lebih terkait dengan ujaran kebencian yang berkaitan dengan kepala negara atau presiden dan juga hal-hal atau kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan kehidupan sosial medianya ini kan begitu semarak sekali nih. Gimana Bang Habib melihat ini? Ya justru bagus ya. Kita kan semakin dewasa sebagai bangsa. Kita semakin bisa menghadapi perbedaan politik dengan cara-cara yang lebih bermoral ya. Lebih tidak menimbulkan damage di masyarakat ya. Karena itu negara juga harus menunjukkan intensi begitu juga gitu loh. Jangan negara ya kan menggunakan aparatusnya untuk digunakan merespon pernyataan-pernyataan dan lain sebagainya yang kurang lebih tidak begitu sesuai dengan polisi negara. Nah, ini yang sekarang proses terus terjadi. Ini bukan sekedar political will kebijakannya Pak Prabowo, tapi ini memang gayung bersambut terus antara para pemegang saham Republik ini, partai-partai politik, teman-teman lembaga swadaya masyarakat, ya. Teman-teman aktivis media sosial, saya pikir frekuensinya sekarang sama ya. Kebijakan ini saya pikir akan didukung oleh semua pihak. Bang Nara, bicara soal ujaran kebencian dan juga kasus undang-undang ITE, ini apakah menjadi angin segar, memberi dampak positif khususnya untuk netizen di Indonesia ini, atau justru kemudian ada kelonggaran-kelonggaran tertentu yang akan menimbulkan tantangan juga gitu? Memang koalisi sipil itu sejak
tahun 2011 sudah rame mereka. Istilahnya kasarannya menolak undang-undang ITE ini. Ini sudah direvisi kalau nggak salah 2 kali ya. Ya. Tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan, Pak Jokowi juga pernah pada tahun 2019 itu memberikan amnesti ya kepada kalau nggak salah baik apa itu namanya itu Ibu Baik Nabil atau Nubil itu. Nabil. Iya, Pak. Jadi itu kejadiannya di Mataram sana. Ya. Jadi pertama kali menurut saya itu amnesti yang diterapkan oleh Pak Jokowi kepada salah satu korban ya istilahnya itu. Nah kemudian di media sosial memang ini terbelah jadi 2. Ada yang bersyukur, ada juga yang masih rame bahwa ini paling nanti penerapannya juga nggak akan berubah gitu. Oke. Jadi kan itu kan yang direvisi itu kan terutama ya pasal 27, 28 itu yang paling fatal kan. Nah, pasal 28 ayat 3 itu yang udah direvisi itu bunyinya kira-kira begini. Ya, katakanlah ya seseorang netizen itu bisa dipidana kalau perbuatannya itu kasarannya bisa menimbulkan kerusuhan. Itu yang paling fatal menurut saya. Saya pernah menjadi saksi ahli ya Mas Roy Suryo di Pengadilan Jakarta Pusat. Itu ini yang namanya kerusuhan itu disalahgunakan oleh hakim itu. Yang disebut kerusuhan itu adalah keonaran baik itu di media sosial maupun di lapangan, kerusuhan beneran fisik. Oke. Nah terus saya menemukan nih fakta ini. Ketika BAP itu saya periksa, ternyata itu ada banyak netizen yang bukan disuruh ya, keceplosan jadinya, yang baru membuat di BAP pada hari itu waktu suruh di sidang. Nah, saat itu dia membuat pernyataan, membuat akun-akun tanggal itu. Artinya akun-akun media sosial yang kata rusuh tanda petik itu bisa dibuat pada saat digunakan, bukan waktu kejadian pas Roy Suryo. Tapi pertama bahwa itu kerusuhan dianggap keonaran di darat maupun di maya itu disamakan. Kemudian faktanya di BAP itu tanggal orang membuat akun yang rusuh di media sosial pada hari saat dia sidang. Ini kan lucu. Makanya sedikit saya Ya, silakan Bang Habib. Benar, merespon peristiwa-peristiwa disampaikan oleh saudara ini, ya kan? Karena itulah ketika kita merumuskan dalam KUHP pasal terkait penyebaran kebencian, hoax, penyebaran berita bohong, Mas Nara. Sehingga tadi kan keonaran diksinya. Keonaran itu subjektif. Ya kan ya, mau onar di media sosial. Kita rubah diksinya menjadi kerusuhan. Oke. Kalau kerusuhan kita mengacu ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia saja jelas, itu fisik. Jadi harus kerusuhan yang fisik. Bahkan membakar, ya kan, ada yang cedera dan lain sebagainya. Itu menurut saya salah satu tonggak sejarah ya. Karena pasal itu loh, Pak Mas Nara. Pasal ini kan bangkit dari kubur sekitar tahun 2019. Pasal ini Mbak, pasal Undang-Undang PNP 146 ini sejak Orde Baru aja nggak pernah dipakai. Oke. Ya kan ya? Zaman Orde Baru nggak pernah dipakai Mas Nara. Ya. Zaman reformasi nggak pernah dipakai, 2019 nih, 2017 tuh mulai tuh. Mulai. Lalu ya, kemudian digunakan kembali mulai apa 2017 ya kan ya. 2014, 2017, 2019 banyak dipakai ya kan. Baru ketika kami membahas KUHP, kami itu artinya DPR ini semua fraksi bersama pemerintah. Rumusan pasal itu kami secara revolusioner kami ubah sehingga nggak bisa lagi Mas Nara. Makanya saya bilang kemarin kalau KUHP saat itu langsung diberlakukan, waktu itu kalau nggak salah Habib Rizik, kemudian siapa ya si Gus Nur yang mana? Gus Nur. Apalagi yang meninggal siapa Pak? Bambang Tri bukan ya? Siapa ya? Bukan. Pokoknya itu nggak bisa dijerat karena tidak terjadi kerusuhan. Oke. Ya kan Habib Rizik itu kan waktu itu yang pulang dari Mekah, ya kan dibilang menyebarkan berita bahwa apalah ya dia sehingga kerusuhannya nggak ada, tapi dibilang kegaduhan di media sosial. Baik, ya. Nah sekarang nggak bisa lagi. Nah ini KUHP akan diterapkan 1 Januari 2026. Oke. 1 tahun lagi. Dan kami saat ini sudah disahkan di Prolegnas kemarin akan menggarap KUHP baru, ya KUHP, hukum yang acaranya, khusus mengenai yang mengatur tentang bagaimana running di KUHP ini. Ya, insya Allah, jadi kebijakan Presiden ini mendahului, ya kan ya, bagus ya, secara positif mendahului hal-hal positif apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan. Oke, jadi kalau bicara persetujuan nampaknya sudah sejalan ini ya. Tapi nanti kita akan bahas termasuk apa yang menjadi urgensinya ya Bu Christine ketika Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana yang jumlahnya ini juga tidak sedikit. Tapi nanti usai jeda dijawabnya, kami akan hadir untuk Anda pemirsa usai jeda.